Kita mulai ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baru diucapin salamnya karena baru direkam. Ya. Kita masuk pengantarnya dulu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Yang kita bahas hari ini adalah singkat saja tentang sejarah komputer, kemudian sistem komputer itu seperti apa, bagian-bagian komputer yang mungkin perlu kita tahu, kemudian komunikasi dan internet, terus dampak perkembangan ICT. ICT itu information, information, communication, dan teknologi belakangnya. Ya. Kalau disingkat di kita itu namanya TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Pak, nanti filenya saya pikir-pikir dulu ya, dikasih apa enggak? Kasih ya. Ya, nah. Apa itu komputer? Dari asal katanya compute, menghitung, ya. Karena ditambah dengan ER di belakang, biasanya jadi pelakunya ya. Misalnya play, bermain. Kalau ada ER belakangnya, jadinya orangnya, pemain, gitu ya. Ada serve, SERV, layanan. Tapi kalau ada ER di belakangnya jadi server, artinya pelayan, dan seterusnya. Ada juga yang berubahnya itu OR belakangnya, misalnya operate, operasi. Kalau ada OR di belakangnya, jadi nggak ada operator, itu nggak ada, operator yang ada. Nah, itu orangnya yang mengoperasikan. Ya. Jadi kalau komputer itu adalah alat untuk menghitung. Nah, kalau secara istilah ya, yaitu perangkat elektronik yang dapat menerima masukan, input, ya, itu kata kuncinya input, kemudian melakukan pengolahan data, itu proses, dan menghasilkan keluaran informasi atau output yang berguna dan bermanfaat. Ada data masuk, diproses, keluarlah informasi. Jadi berbeda antara data dengan informasi. Data itu bisa saja, misalnya NIM kalian nih, NIM itu data, nggak ada informasinya apa-apa. Tapi sudah ada informasi, seperti dilihat di situ ya, sepertinya harus ganti backgroundnya ya. Background saya ini warnanya gelap. Nanti misalnya di sini ada ya, kelihatan ya di bawah. Nah, kalau hanya saya tulis misalnya seperti ini, Ervan titik Muhammad, apa sih? Tapi itu namanya data. Tapi ketika saya kasih icon di situ, gambar logo Instagram, baru tahu oh ini akun Instagram. Nah, kalau seperti itu jadilah dia informasi. Ya, kalau hanya NIM saja, nggak tahu saya data apa, gitu ya. Tapi ketika dituliskan NIM, satu sekian misalnya gitu ya. Tapi ada tulisannya depannya NIM misalnya. Nah, itu kita bisa paham, oh ini maksudnya nomor induk mahasiswa. Itu informasi. Ya. Jadi kalau data sifatnya masih mentah, diproses, hasilnya adalah sesuatu yang berguna dan bermanfaat. Namanya informasi. Kita sering aja ngomong informasi, info, ya, tapi kita nggak tahu apa sih sebetulnya itu. Nah, sejarah komputer ya, dari tahun 40-an sampai dengan 50-an, ini generasi pertama ya, itu menggunakan tabung vakum besar ukurannya. Seperti botol, modelnya ya, seperti botol, tapi besar dan jumlahnya banyak. Nah, komputer zaman dulu gitu, perlu listrik yang besar juga wattnya. Ya, kemudian bergeser ke generasi kedua tahun 60-an sampai 70-an menggunakan transistor. Transistor itu ada, susah juga saya ngasih tahu ya. Kalau saya SMK kemarin elektro, jadi ya tahu tentang transistor. Bentuknya warnanya hitam, kecil banget. Ada kakinya 3. Ada katoda, anoda, sama
lupa saya satunya ya. Nah itu, jadi yang vakum itu, tabung itu sudah digantikan dengan transistor. Jadi ukurannya sudah mulai mengecil ya. Komputer sudah mulai pakai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa pemrograman itu nungguin ya. Bahasa pemrograman itu adalah bahasa yang digunakan untuk mengeksekusi perintah-perintah di dalam komputer ya. Jadi aslinya bahasa komputer itu bahasa mesin, kita nggak paham. Lalu dibuat jembatan supaya mudah untuk mengasih perintah. Contoh sederhana adalah kalau kita ngeklik sesuatu di layar ya, atau klik kanan misalnya di desktop, refresh misalnya ya. Sebenarnya kita sedang ngasih perintah kepada komputer. Nah, bikin perintahnya itu menggunakan bahasa pemrograman. Misalnya ada on click, pada saat diklik, nah perintah on click itu bahasa tingkat tinggi, kita paham. On click, on itu bisa di atas, bisa pada gitu ya. Klik, artinya ketika diklik kita sudah paham. Nah itu bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kemudian generasi kedua itu hemat listrik dan lebih cepat daripada yang generasi pertama. Generasi ketiga tahun 70-an sampai 80-an sudah menggunakan IC, namanya Integrated Circuit. Jadi kumpulan transistor yang kecil-kecil itu tadi digabung jadi satu, bentuknya IC, seperti laba-laba bentuknya, tapi kakinya banyak, kaki 1000 lah anggap. Bentuknya seperti ini, ada kakinya banyak, itu yang ditaruh di dalam board yang disolder ya. Itu kumpulan dari banyak sekali transistor. Ada lagi yang bentuknya seperti aspal. Kalau lihat mainan anak-anak yang ada suara-suaranya itu, kalau dibongkar ada seperti, ada di papan sirkuit itu ada seperti aspal nempel, itu namanya IC, Integrated Circuit ya. Kemudian sudah mulai ada sistem operasi, OS, Operating System. Kalau di kita yang saya pakai ini OS-nya Windows, ada lagi Linux ya, ada lagi Mac ya, Macintosh, Apple tuh ya, itu punya sistem operasi. Lalu sudah mulai ada interaksi antara mesin itu dengan pengguna menggunakan perangkat yang namanya keyboard dan mouse. Keyboard tahu ya, mouse juga tahu. Terus sudah hemat listrik, harganya murah, sudah mulai bisa dibeli oleh orang biasa, tapi masih jarang ya. Kemudian di generasi yang keempat tahun 80-an sampai dengan sekarang itu sudah pakai yang namanya mikroprosesor. Mikroprosesor itu kumpulan IC tadi, lebih kecil lagi. Itu bikinnya pakai mikroskop yang super, itu sudah sampai beberapa kali ya. Makanya sekarang disebut ada yang mikro, ada yang nano istilahnya ya. Nano tuh semakin kecil lagi. Dan itu sirkuitnya luar biasa ya. Kalau kita lihat jaringan kabel kesana kemari di dalam itu sebenarnya seperti itu, tapi sangat kecil ya. Kok bisa gitu ya? Ya bisa, Tuhan kasih kemampuan ya, bisa saja. Yaitu salah satu bukti sebetulnya tentang adanya yang maha kuasa ya, buktinya tuh seperti itu. Tampilannya sudah mulai menggunakan grafis, sudah menggunakan graphical user interface. Jadi kita ngelihatnya itu sudah enak gitu ya. Dan pada saat itu sudah lahir yang namanya personal komputer yang sudah bisa dibeli orang secara umum, bebas. Kalau yang sebelumnya bisa dibeli tapi terbatas ya. Mudah dibawa kemana-mana. Nih, bentuknya sudah seperti laptop dan sebagainya. Aplikasinya sudah mulai banyak, beragam ya. Penggunaannya interaktif, kita bisa berinteraksi, bisa ngerekam suara, bisa yang lain-lain ya. Bahkan bisa teknologi sekarang menggunakan touchscreen. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ke masa depan itu penggunaan nanoteknologi. Semakin kecil lagi perangkatnya. Makanya jangan heran kalau dulu kita beli TV yang tabung itu dibaikin di servis ya. Sekarang TV yang LED harganya murah. Yang kalau rusak buang aja. Karena yang nyervisnya juga susah ya.
Ada satu perangkat langsung diganti gitu. Harganya hampir-hampir seperti beli baru. Sama dengan HP. Sudah lumayan canggih tuh, yang 800 ribuan, canggih sudah. Yang kalau rusak, buang aja. Tapi kalau masih bisa dibaikin sedikit, baikin ya. Nah, secara visual semakin canggih. Ada yang realistis banget, padahal itu buatan menggunakan CGI. Pernah nonton ini ya, film-film animasi? Nah, itu seperti real, seperti nyata, padahal bikinan itu. Ya, kalau anak saya itu paling suka Sunny Bunny kalau di YouTube. Ya, itu ada kelinci bulat-bulat 5. Itu mikirin bikin seperti itu. Ya, kebayang gitu. Dia kan kelinci. Ada bulu-bulunya tuh, halus banget. Itu buatan. Nah, atau yang lebih besar sedikit, Upin Ipin lah. Itu 3D. Ya. Seperti asli. Ya. Nah, itu kecanggihan visual. Kemudian ketajaman resolusi. Kalau dulu kotak-kotaknya kelihatan, sekarang halus banget. Ya. Terus seperti itu. Kemudian dapat berinteraksi seperti manusia berbasis kecerdasan buatan. Di Jepang itu ada hotel yang di di depan itu resepsionis ya, yang penerima tamu itu pakai robot. Yang nerima robot. Sekarang yang muslim ya, itu di Masjidil Haram itu sudah ada robot juga yang bawakan air zam-zam pakai botol. Dia jalan. Begitu kita singgah depannya, dia stop. Ya, kita bisa ambil, setelah itu dia jalan lagi. Sudah mulai seperti itu ya. Ini zaman dulu. Ada yang mau beli komputer kayak gini? Ya, gedung ini bisa penuh buat satu aja komputernya. Ya, seperti itu ya. Kebayang kira-kira dulu ya gimana mahalnya. Terus generasi kedua sudah mulai mengecil, sudah mulai pakai transistor ya, tapi tetap besar. Kalau yang tadi itu mungkin perlu 3 ruangan seperti ini untuk 1 unit komputer, mungkin sudah jadi 1 ruangan aja, tapi masih tetap besar ya. Generasi ketiga sudah mulai yang kayak begini ya. Nah, saya heran ya, kalau motor, mobil itu ada yang koleksi barang antiknya, kalau komputer kok nggak ada ya. Ini komputer generasi ketiga gitu. Biasanya barang antik itu harganya kan mahal. Ya, kalau ada komputer zaman dulu masih ada, zaman sekarang nggak ada harganya. Aneh juga. Kenapa kok nggak ada yang koleksi komputer zaman bahari? Aneh ya. Nah, generasi keempat sudah mulai PC yang bisa kita beli bebas, kemudian ada laptop ya. Generasi kelima modelnya sudah touchscreen, bisa dilipat ke sana kemari. Ada HP yang bisa dilipat juga, terus diputar-putar ya. Bisa dicelupin. Robot sekarang. Nah, ini robot bisa diajak ngobrol, diajak curhat bisa. Ya, saking canggihnya. Ya, nanti bahkan di dunia kesehatan, nah ini ada sedikit ke arah kebidanannya ya. Sudah ada robot yang bantu untuk bedah, sudah ada. Bahkan ada, saya lupa tahun berapa itu, ada seorang dokter yang melakukan bedah menggunakan robot. Dianya di negara lain, yang dia mengendalikan robotnya itu ada, lupa saya di negara mana, itu dia yang ngontrol robotnya untuk melakukan bedah. Dan itu berhasil. Nah, seperti itu. Dan nanti ini jadi ancaman bagi manusia. Sekarang di bank saja, ya, buat setoran sudah pakai mesin. Teller jangan-jangan nanti nggak ada kerjaan, dihapus tuh nanti. Ngambil uang bisa lewat ATM, nyetornya bisa lewat ATM juga. Apa gunanya teller sekarang? Kan gitu ya. Paling yang diperlukan hanya resepsionis saja, bagian CS. Sisanya kalau hanya buat terima sama ngasih uang, sudah bisa diwakili oleh mesin.
Bahkan mesinnya udah pinter. Uang itu dimasukin, saya pernah lihat dulu ya, di yang pertama kali menggunakan itu Bank BCA. Dulu di dekat Jalan Murjani sana, saya lihat ada orang mau ngakalin. Setoran, pakai uang 20 ribuan, saya nggak tahu berapa jumlahnya, tapi disisipin 5 ribuan di tengah-tengah. Itu kita tidak bisa berbaik sangka. Berhusnuzon nggak bisa, mesti suuzon harus. Kenapa? Harus suuzon kita, kenapa? Kalau disisipin di tengah-tengah, berarti kan mau ngakalin, siapa tahu sistemnya salah baca, kali ya, yang 5.000 dianggap 20.000 kan dia untung ya. Ternyata nggak bisa, ditolak terus. Begitu dia ambil yang 5 ribuan, setorin, bisa. Nah, itu saking pinternya. Sampai sini udah pertanyaan? Terkait dengan komputer. Ini susahnya ya, kalau mata kuliahnya, mata kuliah teori itu, ada pertanyaan? Nggak ada. Ditanya, diam juga. Jadi kalau kalian yang merasa berat ya, saya kuliah tuh sambil ngasih motivasi. Kalau merasa berat kuliah, yakin saja dosennya tuh lebih berat. Ya, saya nyampaikan materi ini sekian slide, itu bikinnya lebih dari 1 jam, lebih dari 2 jam bikin slide. Cariin dulu materinya, kira-kira ini bisa ditangkap nggak materi ini, dan seterusnya. Begitu juga ketika bikin soal. Ya, ketika bikin soal itu harus bisa diukur, ini bisa diselesaikan mahasiswa atau tidak. Dosen saya, senior di STMIK Palangkaraya itu ngasih tahu saya, Pan, kalau kamu bisa kerjakan soal itu 15 menit, mahasiswamu itu 2 jam. Itu katanya. Jadi sebenarnya yang susah nih dosennya ya. Kalian kan terima aja nih, dengerin, duduk, habis itu pulang. Enggak pulang Pak, saya masih ada lagi. Ya tetap aja, enggak ada. Hanya nerima saja ya. Ada pertanyaan sekali lagi? Ada nggak? Nggak ada ya? Lanjut. Nih, sistem komputer ada 3. Ada hardware, ada software, ada brainware. Hardware itu perangkatnya bisa dipegang seperti ini. Software itu ada wujudnya, nggak bisa kita pegang, yaitu aplikasi. Tuh. Saya mau pegang yang huruf H itu nggak bisa. Ketika saya sentuh seperti ini, yang kesentuh itu layar, bukan huruf H-nya. Ngerti nggak? Nah, di sini membuktikan ada yang namanya makhluk gaib. Ya, setan, iblis, malaikat itu ada. Ya, apalagi ini buktinya. Ya, tidak bisa kita raba, nggak bisa dilihat, ada wujudnya secara fisik ini. Ya, terus ada lagi yang kita nggak bisa lihat, tapi ada terus sinyal. Ya, seandainya kita dibuka itu bisa lihat ya, kita punya kemampuan apa gitu, kita bisa lihat. Ini di depan kita ini seliweran nih semua nih, sinyal-sinyal nih, macam-macam nih. Mau sinyal operator mana ada, sampai ke titer hotspotnya HP kalian tuh ada di sini semua. Entah warnanya seperti apa, ini semuanya ada. Ya, kita nggak bisa lihat. Nah inilah di komputer disebut dengan software. Kemudian ada orangnya yang make, namanya disebut brainware. Yakin saja, otomatis bagaimanapun sistem, secerdas-cerdasnya sistem, robot secerdas-cerdasnya apa, pasti pertama kali dihidupkan. Gimana caranya dia bisa hidup sendiri? Iya boleh. Ya, jangan berdua masuknya ya. Satu-satu. Kalau di kampus kami itu di dalam kontrak kuliah disebutkan anti korupsi, anti narkoba, anti rokok, terus anti bullying, perundungan, anti kekerasan seksual, saya tambahin anti LGBT.
Jadi kalau nggak ada orangnya yang pertama kali ngidupin, gimana caranya dia bisa hidup? Kipas otomatis misalnya, jam sekian mati, ya, jam sekian nanti hidup misalnya ya, anggaplah seperti itu. Yang hidupin pertama kali mesti manusia. Ya, artinya tidak bisa lepas, seotomatis bagaimanapun tetap ada orangnya yang hidupin. Kecuali nanti suatu saat ya dibuat sistem, ada 2 robot misalnya, kalau yang satunya off, yang satunya bisa ngidupin. Bisa seperti itu. Bisa nggak terjadi? Sangat bisa. Nah, tadi robot aja bisa diajak curhat. Ya. Orang-orang sekarang semakin gila ya. Oke, lanjut. Bagian-bagian dari komputer ya, ini yang untuk pemrosesnya, bagian CPU, Central Processing Unit. Udah sering lihat ya, kalau yang kayak gini bentuknya. Dalamnya ada apa aja? Dalamnya ada mainboard seperti ini. Kemudian ada prosesor yang ditempel di situ, lalu ada RAM, ada optical disk kalau seperti ini ya, optical drive. Ada hard disk, ada heatsink. Heatsink itu ditaruh di atas prosesor buat pendingin, kalau enggak panas ya. Terus ada floppy, ini buat disket zaman dulu. Pernah lihat disket nggak? Nggak pernah ya? Zaman dulu kapasitasnya kecil, gampang rusak, ya itu dulu. Kemudian ada kipas, ada pen, dan kabel-kabel. Kemudian ada yang namanya PSU, Power Supply Unit. Kalau nggak ada ini, kalau nggak ada power supply, nggak bisa hidup. Ya. Ada yang untuk memproses, ada yang untuk menyimpan. Yang menyimpan seperti hard disk, optical disk, floppy disk. Sekarang ada lagi apa? USB dan seterusnya. Ya. Nah, itu yang memproses. Sekarang yang untuk input dan outputnya di komputer. Ya. Ada yang input saja, ada yang output saja, ada yang input output fungsinya. Contohnya keyboard itu nggak bisa ngeluarin apa-apa. Ada Pak, ngeluarin suara, iya pada saat dipencet. Tapi nggak ada informasi yang bisa kita tangkap ya dari situ. Lalu ada optical pen, apa? Kalau di HP namanya apa? Stylus pen. Ada joystick nih buat main game, ya. Ada scanner, itu alat input. Barcode reader yang biasa di toko-toko tuh. Nih, barangnya ditaruh di situ, disinar ya, pakai infrared, langsung kedetek gitu. Terus output nih, headphone ya, headset, printer, layar termasuk. Ini layar ini termasuk alat output. Ya. Plotter itu printer yang besar. Ada speaker buat ngeluarin suara. Nah, tapi ada juga yang dia berfungsi sebagai input sekaligus output. Ada, contohnya USB. Itu jadi output kalau kita nyimpan ke situ. Jadi input kalau kita baca dari situ. File kita di USB dibaca, dibuka, itu jadi input ya. Ada lagi compact disk atau DVD yang sifatnya writable. Jadi kalau kita masukkan, kita bisa masukin data situ, kita bisa hapus dan sebagainya. Itu input output fungsinya ya. Kemudian webcam termasuk juga touch screen. Jadi layar itu output tapi bisa sekaligus sebagai input. Contohnya HP kita. HP kita itu dilapisin. Layar itu sebetulnya di dalamnya, di luarnya ini adalah touch screen-nya. Dilapis gitu. Sampai sini nggak ada pertanyaan kan? Bagus. Perkembangan sarana komunikasi dari zaman dulu, telegram, bukan telegram yang sekarang, aplikasi lain. Ya, sampai ke mesin fax dan seterusnya, sampai adanya ditemukan internet. Ya, lewat saja inilah. Nah, ini kira-kira dari tahun 1878 sampai dengan tahun 2006 itu yang mulai muncul aplikasi berbasis smartphone, berbasis Android. Ya. Seperti itu perkembangannya. Dulu ada PABX namanya untuk komunikasi antar ruangan. PABX ya. Terus ada lagi yang namanya intercom. Lalu ada lagi yang namanya HT, handy talkie. Ya, alat komunikasi. Sekarang sudah berubah. Yang paling jadul adalah kaleng. Pernah main itu nggak? Saya tanya, itu memang kedengaran nggak? Atau ceritanya aja kedengaran? Padahal orangnya teriak tuh.
Hah? Tapi kedengeran. Nah, misalnya nih dari sini sampai ke situ kita kasih benang, ya kan pakai benang, pakai tali. Satu ngomong sini, satunya dengerin. Itu beneran sampai nggak? Beneran ya. Saya pernah dulu main itu, tapi nggak jauh, agak dekat aja. Soalnya kalau jauh itu hilang juga dia. Nah, terus komunikasi yang lain lewat televisi, tapi satu arah ya. Komunikasi satu arah, lewat koran, satu arah juga, radio dan sebagainya. Itu perkembangan komunikasi. Sekarang hampir semuanya sudah dua arah. Nah, layanan di internet banyak banget. Ada search engine, nanti kita pakai. Ya, lalu ada website, ya, World Wide Web. Ada layanan email, e-commerce. Siapa di sini yang nggak nginstal aplikasi e-commerce? Yang nggak ada nginstal Tokopedia atau Bukalapak atau Shopee atau Lazada atau itu, ada nggak yang nggak ada nginstal? Kayaknya cuma saya yang nggak nginstal karena memorinya penuh. Ya, dulunya nginstal, tapi saya pikir nggak terlalu sering juga saya belanja, ya udahlah hapus lagi gitu. Aplikasi chatting sekarang sudah berkembang. Kalau dulu pakai IRC, pakai ngetik gitu, enter, nunggunya lama. Sekarang chat belum terkirim aja sudah sampai. Ya, orang sudah baca, tapi centangnya masih satu. Ada bisa kejadian gitu. Ya, bukan yang itu. Yang balasanmu apa? Aku tunggu. Centangnya masih abu-abu, tak kunjung membiru itu. Ada e-learning, jadi sekarang belajar sekolah bisa lewat online, ya. Jadi layanannya banyak ya. Ada e-government, pemerintah sekarang menggunakan layanan internet online semua. Ada laporan pakai internet, ya seperti itu. Kemudian ada e-banking, transfer kalau dulu harus ke bank, habis itu bisa lewat ATM, habis itu bisa lewat SMS banking, bisa lewat phone banking, sekarang sudah bisa lewat mobile banking. Hati-hati ya, ada kemarin berita heboh ya, aplikasi yang bisa nyedot saldo bank. Sebenarnya bukan disedot, ada caranya. Mau saya ajarin nggak? Tapi saya nggak mau ngajarin. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya itu ya. Ada yang namanya e-jurnal, electronic journal. Jurnal dulu tulisan artikel-artikel cetak, sekarang sudah online. Bahkan disarankan online semua. Nanti kita bahas yang itu. Ada lagi VoIP, ya voice. Ini buat komunikasi menggunakan headphone, tapi melalui saluran VoIP. Bisa lewat internet, nggak usah pakai telepon. Kalau dulu kan pakai telepon bayar tuh, ya. Kalau VoIP bisa. Terus ada file transfer, ada cloud storage, contohnya apa? Google Drive. Contohnya cloud storage, disimpan di cloud. Cloud itu awan, entah awannya di mana. Ada lagi cloud computing, ya. Kalau cloud computing ini servernya entah di mana. Nah, tapi bisa jalan dia. Kita bisa akses audio video streaming, YouTube, apa lagi? Selain YouTube, enggak, yang ini ya itu bisa termasuk. Oke, selain YouTube, Instagram, di Twitter juga bisa menggunakan Periscope ya. Terus video, apa lagi? Banyak ya. Kalau yang audio, ada nggak? Tahu nggak? Spotify? Ya audio ya. Sosial media pasti tahu semua lah. Saya tanya di sini, ada yang nggak punya akun Instagram? Punya semua, ya. Ada yang nggak punya akun Facebook? Akun Facebook nggak punya. Ada yang nggak punya WA? Nah, dan lain-lain masih banyak ya. Lanjutlah. Nggak ada kan?
Oke, dampak positifnya ya di dunia pendidikan. Nih ada macam-macam tutorial yang kita bisa belajar. Jadi nanti apa yang saya sampaikan itu hanya sebagian kecil, bahkan sangat kecil yang saya sampaikan. Kenapa? Karena ilmu itu sangat luas. Misalnya berkaitan dengan Word, itu masih banyak lagi ya yang saya sampaikan, nggak bisa semuanya. Excel, PowerPoint itu masih banyak lagi. Nanti silakan dicari ya. Ada tutorial, media pembelajaran, e-learning, e-conference menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet dan seterusnya. Itu perkembangan sekarang ya. Ada CBT, computer based test, tesnya pakai komputer ya. Langsung hasilnya kelihatan di situ juga. Ada e-book, e-library, perpustakaan elektronik ya, macam-macam. Di bidang industri, manufaktur, untuk desain, untuk kontrol dan otomatisasi mesin, penggunaan robot dan sebagainya. Ekonomi, tadi sudah kita sebut, ada e-commerce, e-banking dan seterusnya. Dan itu gunanya juga untuk apa? Untuk akuntabilitas keuangan. Jadi kalau dia di online kan, orang jadi tahu laporannya. Ya. Kalau terbuka laporannya masuk sekian, keluarnya sekian, nah itu akuntabel namanya. Di bidang teknik dan ilmu pengetahuan berkembang, ada kalau dari sisi pengetahuan ada e-jurnal, ada pemodelan, ada SIG, Sistem Informasi Geografis ya, pemetaan tuh. Yang install aplikasi Gojek, Grab itu pakai peta, itu pakai SIG dia. Kemudian Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Ada lagi di bidang penerbangan dan kemiliteran. Ini saya kurang ngetiknya ya. Ini teknologi fly by wire yang ditemukan, diciptakan oleh almarhum Profesor B.J. Habibie. Itu beliau itu punya paten, punya hak paten di luar negara sana banyak. Jadi kalau pesawat itu, desain pesawat mau pakai, punya beliau harus bayar royalti ke beliau. Luar biasa beliau itu ya. Dan sampai saat ini belum ada gantinya. Ya. Beliau hidupnya di Jerman, meneliti dan seterusnya, bikin pertemuan-temuan baru, diminta kembali ke Indonesia. Waktu jadi wakil presiden, waktu jadi menteri sempat beliaunya ya. Sekarang saya nggak tahu lagi tuh. Anak beliau itu mau bikin R80, bikin pesawat lagi. Setahu saya di stop oleh pemerintah. Padahal bagus itu, ya. Cuman ya malah. Kira-kira kalau kita patungan bisa kita bikin. Nah, misalnya bikin itu harganya 1 triliun. 1 triliun itu nolnya berapa? Berapa nolnya kalau triliun? Pernah lihat uang segitu banyak gak? Berapa banyak uang yang pernah kalian lihat? Kalau 100.000 nggak mungkin. 1 juta ada ya? Lebih ya? 10 juta pernah pegang? Kalau lihat pasti sering lah di bank banyak. Kalau lihat 100 juta pegang uang 100 juta. Yang bener ah. 200 juta. Saya paling banyak uang yang pernah saya pegang sekitar 300 jutaan. Megang aja, itu pun uang orang. Megang aja. Ya. Bidang kedokteran dan kesehatan, ada diagnosis penyakit berbasis AI tadi, berbasis kecerdasan buatan dan DSS, Decision Support System. Jadi namanya sistem pakar kalau di kampus kami, sistem cerdas. Jadi ditanya lewat aplikasi, misalnya keluhannya apa, dikasihkan pertanyaan, tinggal pilih ini. Next, selanjutnya ada lagi pertanyaan lanjutan, sampai akhirnya disimpulkan Anda kena penyakit ini. Itu bisa dibuat. Tapi itu hanya untuk bantuan, bukan untuk diagnosisnya. Ya, diagnosisnya tetap harus orang. Seperti itu ya. Ada robot bedah tadi yang saya sampaikan, aplikasi informasi kesehatan, sistem informasi manajemen rumah sakit sekarang sudah mulai banyak ya. Kebayang kalau dulu tidak ada pakai informasi, ngecek manual. Rumah sakit, kamar yang kosong itu yang mana? Ngecek dulu, datangin dulu sana. Ya, kalau sekarang sudah ada di layar, enak ya. Bidang keamanan, ada face recognition. Sekarang yang mengembangkan ini yang paling getol sekali adalah Cina. Cina itu ya
CCTV-nya ada jutaan di negaranya itu. Sini ke situ ada lagi. Jadi kita jalan itu di layarnya sudah ketahuan. Ini siapa orangnya tuh langsung ketahuan. Jadi kalau bikin kejahatan, paling butuh waktu 5 menit tangkap orang. Ada lagi promise, sketch, kemudian kriptografi modern, stegonografi dan seterusnya. Stegonografi itu contohnya adalah kalian nerima gambar, file gambar, dibuka warna hitam, hitam aja, nggak ada apa-apa. Kata kita, tapi kata orang yang paham, dia bisa buka tuh, dinaikin brightness sama kontrasnya, ternyata keluar tulisan di situ. Ya, ternyata keluar tulisan di situ dari kawannya nih, misalnya yang ngirim ya, gambarnya tuh. Padahal ada pesan tertentu, ya. Yang nggak ngerti ya, gambar apaan sih ini? Gitu. Hapus. Padahal ada pesan di situ. Ternyata ada pesan begitu di brightness kontrasnya dinaikkan dari foto, kita bolos yuk. Ada yang kayak gitu ya. Di bidang hiburan dan permainan, animasi, tadi CGI, advertising, audio video dan seterusnya. Itu dampak positif Mas ya. Bidang pemerintahan, e-government, integrasi data kependudukan ya, pemetaan wilayah, tata ruang, komunikasi global, internet, email dan seterusnya sampai yang sekarang. Itu sisi positif. Sisi negatifnya di bidang informasi dan komunikasi dimanfaatkan oleh orang jahat. Ya. Keamanan data dan informasi pribadi menjadi rentan, mudah untuk didapatkan. Di pertemuan selanjutnya kita bahas ya. Keamanan negara juga sama. Kemarin ada heboh hacker namanya. Siapa namanya? Siapa? Kemarin yang ngehack data bin. Hah? Siapa namanya? Ya, Bjorka. Tapi saya curiga, ya dia itu bukan asli dari Polandia. Ada yang menduga. Jadi awal-awal heboh berita kena hack gitu, ya jebol itu, ada orang yang ngomong, analisis juga tuh, analis, orang ahli ini juga, ahli politik sama dia ada sedikit pengetahuan lah tentang keamanan sistem ya. Dia bilang nama aslinya itu bukan Bjorka itu Bejo. Kenapa? Dia beberkan lah situ indikasi-indikasinya. Nah, dan sepertinya sih terbukti. Apa buktinya? Ketika dana untuk pengamanan di satu lembaga pemerintah itu dinaikin sekitar 600 miliar, Bjorkanya hilang. Nggak ada kabarnya lagi sampai sekarang. Nah, lanjutlah ya, jangan ngomong itu kita. Bidang sosial budaya, semakin ramai pornografi. Jadi di internet ada positif, ada negatif, semuanya ada. Cari aja, ya. Dari yang tertutup sama sekali sampai yang terbuka sama sekali ada. Porno aksi. Terus kenakalan dan tindakan menyimpang, ya. Terus tuh perubahan pola interaksi antar manusia. Kalau dulu anak-anak, ingat betul anak-anak. Zaman kalian nih, main rame, kumpul-kumpul ya. Sekarang lihat anak-anak main apa ya sendiri, ya. Udah gitu ngomong sendiri lagi. Yang pakai main game itu nama binatang disebutin semua. Itu di kampus kami tuh di kantin. Nggak tahu di belakangnya ada dosennya apa itu. Nama binatang sebutin semua. Anjing, babi, kucing, apalah. Sumpah-sumpah yang nggak bagus-bagus. Ya, ada perubahan ya. Kemudian dari sisi pendidikan, kerahasiaan tes tidak terjamin. Kenapa? Soalnya pada bocor. Ya. Penyalahgunaan pengetahuan dan keahlian. Contohnya apa? Karena tersebar ilmu ini semakin luas, ada yang memanfaatkan untuk sesuatu yang tidak baik. Contohnya hacker. Dia coba-coba jebol, berhasil, ya. Bidang ekonomi dan industri, ya. Jadi sifat konsumtif, apa-apa beli gara-gara IT nih, gara-gara aplikasi e-commerce. Ah, pengen beli ini, duitnya nggak ada. Ya. Boros, mental instan, maunya cepat. Kemudian peningkatan pengangguran. Tadi kalau sudah diganti robot,
Boleh jadi nanti bidannya ganti robot. Ya. Gimana tuh? Bisa nggak kira-kira? Robotnya bukan yang memproses itu. Kalau saya tahu karena saya lihat istri saya melahirkan. Ya. Mungkin yang buat bawain alatnya dan seterusnya gitu ya. Tapi bisa jadi suatu saat, bisa jadi ya. Bahkan robotnya bisa hamil mungkin. Dari sisi sosial, psikologis, ada ketergantungan, kecanduan. Ya, kelihatan nampak anak saya aja yang 2 tahun nggak tahu HP. Bisa pencet-pencet sendiri. Kalau ada iklan marah dia. Nonton YouTube ada iklannya marah. Antisocial behavior ya, perilaku antisosial, udah ngurung diri sendiri ya. Bakar kemenyan habis itu kah. Bidang keamanan, ada ancaman secara personal, hati-hati nih ya. Saya bahas di awal ini. Kebocoran data pribadi, hati-hati. Penyalahgunaan informasi pribadi untuk tujuan macam-macam, misalnya untuk pinjaman online, hati-hati. Ya, di Twitter itu ada sebuah akun namanya Pinjol Laknat. Tapi bukan kerjaannya laknat, bukan. Dia ini justru bongkarin pinjol-pinjol itu. Nih cara kerjanya pinjol gini. Memang ada tuh rekamannya yang nagih-nagihin itu depan komputer gini pakai headphone, nagihin orang, nelponin orang tuh, nagihin orang supaya bayar tuh. Itu disumpah-sumpah juga. Anjing lu bayar utang lu dan seterusnya gini. Kalau enggak saya sebar data. Dan itu kenyataan, ya. Hati-hati ya. Sedikit saya singgung dulu nih karena penting, ya. Kemudian satu lagi. Hati-hati ketika membuat status di WA, di Instagram, story ya, di Facebook. Dulu saya sering menegur kawan saya seangkatan kuliah, sering. Nulisnya gimana? Sendirian di rumah, hati-hati didatangin orang. Terus foto hati-hati juga, foto depan rumah hati-hati. Apalagi yang ada nomor rumahnya, hati-hati. Ya, orang bisa dapat informasi kita itu dari merangkai apa? Dari merangkai foto-foto kita. Ketahuan akhirnya. Hati-hati ya. Kemudian aplikasi, nginstal aplikasi hati-hati. Apalagi aplikasi pinjol. Aplikasi pinjol itu kebanyakan ya, kita install, dia akan minta permission, izin untuk mengakses kontak, mengakses galeri dan seterusnya. Hati-hati itu. Kenapa? Pada saat kita izinkan, kita terkoneksi internet, kita nggak buka aplikasinya, dia bisa narik data kita semua. Data kita, foto-foto kita tarik semua sama dia. Itu terbukti sudah. Dari mana saya tahunya? Yaitu diulas oleh Pinjol Laknat itu di Twitter. Ya. Di situ, di aplikasi itu, orang yang punya perusahaan pinjol ini, dia punya koleksi foto kita semua. Dari yang pakai baju sama yang enggak. Kalau kita punya di HP kita, makanya foto hati-hati. Yang kira-kira kurang pantas dilihat orang, nggak usah. Buang sekarang. Dari HP-nya. Siapa tahu, kita nggak pernah tahu keadaan kita ya. Tiba-tiba diambil sama dia fotonya, nanti diancam. Kalau tidak mau bayar utang Anda, saya sebar foto Anda. Kasih, dikirim ke kita foto kita yang itu. Yang lagi nggak tahu lah gimana. Dan itu kejadian. Ya, nggak dibayar. Tiba-tiba dan dia bisa masuk ke dalam grup yang kita punya. Grup WA. Disebarin tuh foto kita sama captionnya open BO. Waduh, kan kacau tuh. Ada kasus yang sampai bunuh diri dia. Nah, hati-hati. Saya sampaikan di awal, nanti kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya itu. Ancaman hacker ya, peretasan smartphone. Gimana nanti ciri-cirinya kalau ada kemungkinan diretas, dihack ya? Apa? Kemudian pengambil alihan akun. Kita nggak nulis apa-apa, tiba-tiba ada tulisan di situ, I love you katanya. Padahal kita nggak nulis apa-apa, ternyata dibajak. Ada, bisa kejadian gitu, bisa. Nah, hati-hati ya. Nah, ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Nggak ada Pak, waktunya sudah habis Pak. Jamnya sama. Yes, pas di tempat saya 14.40. Lewat 1 menit malahan. Ada pertanyaan nggak?
Nggak ada. Pertemuan selanjutnya masih belum praktek ya. Masih belum praktek. Terus di sini ada koneksi internet nggak? Sampai sini nggak? Tanyain dong, kan kalian bayar. Tanyain nanti ya. Kalau praktek susah nanti, terutama praktek internet, email, ya. Terus ini reference manager itu yang buat cari-cari artikel orang, masukin ke dalam aplikasi, nanti masukin ke Word-nya, itu perlu koneksi internet. Ya, kalau yang Word-nya sendiri, PowerPoint sama aksesnya, sama Excel-nya nggak apa-apa nggak. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Jadi nanti jam berapa lagi kita hari Senin? Jam 8 ya. Masih di sini? Pindah-pindah deh. Bisa nggak? Bisa nggak sampai situ? Penuh ya? Oke lah. Katanya tadi nggak cukup. Kalau kursinya? Oke lah ya, nanti aja. Ada pertanyaan sekali lagi saya tanya? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.